Kalian akan lihat sendiri apa yang akan heboh ya teman-teman ya. Bagaimana ya seperti biasa channel Bibir Plus. Tahu kan channel Bibir Plus? Nah, channel Bibir Plus itu adalah channelnya ya si Julius. Sekarang channel Bibir Plus itu sudah nambah. Channelnya Rudy Iskariot. Nah, itu juga sudah jadi channel Bibir Plus. Jadi sekarang teman-teman banyak orang itu hanya mengejar konten, mengejar iklan, ya kemudian mereka dapat AdSense dari situ, yaitulah channel-channel Bibir Plus yang kerjanya hanya menggosip dan lain sebagainya. Ingat channel ini tujuannya bukan channel Bibir Plus ya, tapi channel ini adalah channel yang membahas debat antar agama, diskusi atau debat, bukan caci maki atau hujat antar agama. Saya mau kasih tahu bahwa yang mensupport Edis TV, orang-orang Kristen yang peduli, yang senang dengan Edis TV itu jumlahnya banyak. Tetapi yang mensupport itu memang hanya ya mungkin 1% saja. 1% dari follower saya ini sudah hampir 1 juta ya kalau di total-total, dan pasti lebih dari 1 juta orang kalau kita total di Facebook, di ini, dan yang kenal sama saya begitu. Bahkan kalau teman-teman pergi ke sebuah gereja, tahu nggak kamu Edis TV? Pasti tahu itu, pasti. Entah 2-3 orang di dalam setiap jemaat itu pasti kenal yang namanya Edis TV. Jadi jumlahnya udah jutaan orang. Begitu. Bahkan kalau kalian cari nama saya di ChatGPT, kalau kalian ketik nama saya di ChatGPT, itu kalian akan temukan. Nih ya. Who is Edis Sidabutar nih. Saya balikin kamera saya. Kalau kalian ketik mode AI itu kan ChatGPT. Ya. Nih, kalian ketik di Google AI. Nih. Siapakah Edis Sidabutar? Ketik aja di Google. Dia adalah seorang apologis Kristen di digital creator ya, pembuat konten-konten digital ya, yang dikenal juga ya di sosial media, Facebook dan lain sebagainya. Ya, dia diidentifikasi sebagai seorang Christian apologist dan konten kreator, video kreator. Ya. Edis Sidabutar ya membuat video-video yang berhubungan dengan agama. Ya. Dengan agama, diskusi agama. Ya, kalian akan lihat banyak konten-konten saya tuh. Dan dikenal dengan nama Edis TV. Ada di AI, ChatGPT. Kalian ketik saja di ChatGPT Edis TV, ada di situ info tentang saya. Kan saya pernah baca-baca ya. Di situ dikatakan bahwa ada ketika Muhammad terima wahyu itu dalam kondisi trans, betul nggak? Dalam kondisi apa? Trans. Kayak ya bisa dikatakan kerasukan gitu kalau tafsirannya. Ya, karena begini, banyak orang-orang Islam sendiri itu yang mempermasalahkan tafsiran itu. Itu gimana? Karena di dalam terjemahan itu ada yang mengatakan didekap atau dicekik begitu, sehingga dia itu sampai kesulitan bernafas ketika di Gua Hira begitu kan. Nah, kemudian konon menurut ceritanya Jibril berkata bacalah kul. Nah, itulah menurut orang Islam asal muasal terjadinya surat Al-Alaq. Ya, surat yang pertama. Nah, tapi kalau kita membaca hadis-hadis, Muhammad itu pernah berkata begini, wahyu itu datang kepadaku, membuat aku itu keringat dingin begitu. Dia itu dikatakan mengalami sebuah manifestasi sehingga tubuhnya bersekujur bermandikan keringat, dan dia mendengar suara lonceng. Saya tunjukkan saja ya. Badan Muhammad ketika menerima Nabi ya, menerima wahyu. Tunjukkan ya. Tubuh Nabi ketika menerima wahyu. Nih,
kita bacakan hadis ya. Begini kondisi Muhammad ketika menerima nabi, ketika menerima wahyu. Sebentar, saya bukakan. Nih ya. Ini ingat ya. Websitenya ini dari Muslim ya, dari Khazanah ya. Begini kondisi tubuh Muhammad kala menerima wahyu. Menurut riwayat-riwayat hadis apa dikatakan? Nih. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, sahabat Harits bin Hisyam pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang bagaimana wahyu itu turun. Lalu Rasulullah pun menjawab, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Ini ingat ya. Ini seperti suara gemerincing lonceng. Ini poin yang harus Anda ingat. Jibril langsung datang dengan menyerupai seorang laki-laki dan menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Bagaimana kondisi Muhammad? Dikatakan oleh Aisyah menjelaskan bahwa dirinya pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah saat menerima wahyu dalam suatu waktu yang sangat dingin. Rasulullah pun sampai mengucurkan keringat ketika menerima wahyu. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Urwah dan seterusnya dari Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cahaya wahyu turun kepada engkau? Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti hingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang seperti malaikat dan seterusnya. Tapi, perhatikan. Suara lonceng itu identik dengan apa? Suara lonceng itu identik dengan Kristen. Teng. Kalau kita ada gereja Katolik di samping. Tweng. Tweng. Ternyata. Menurut orang yang sama, Muhammad itu adalah suara setan. Perhatikan. Abu Hurairah dan seterusnya. Bahwa Nabi bersabda, lonceng adalah seluring setan. Jadi Muhammad mendengar wahyu dengan suara lonceng. Dan Muhammad yang sama mengatakan lonceng itu adalah seruling setan. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah salah satu media yang digunakan oleh setan untuk menyibukkan manusia dan seterusnya. Adapun lonceng pengingat maka telah difatwakan dan seterusnya. Jadi lonceng itu memang dari setan. Jadi suara dari setan itu, lonceng itu adalah setan. Dan itu juga kalau kita baca dari iman kita, Bang ya. Di dalam iman kita bahwa malaikat-malaikat jahat atau roh-roh jahat itu memang dilemparkan ke gua-gua yang gelap. Dan ingat, Muhammad menerima wahyu di gua, dan di gua sudah pasti gelap. Bang Idris. Ya. Penulisnya siapa itu Bang Idris? Nah, itu lagi kalau kita membahas itu nanti memang akan kita dapati bahwa semuanya ini ya kalau menurut saya hanyalah sebuah cerita fiksi belaka. Itu penulisnya adalah di dalam buku Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh konon katanya, ini hanya konon katanya karena sumbernya itu memang nggak jelas. Saya pernah ke toko buku Gramedia, di situ dikatakan bahwa buku-buku itu ditulis Sirah Nabawiyah itu disadur oleh Hasan Haikal. Tetapi sumbernya konon kata mereka itu dinukil dari sirah karangan Ibnu Hisham. Tetapi manuskrip ataupun naskah tertua yang ditulis oleh Ibnu Hisham itu tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan. Makanya Pak Cakra itu seorang ulama asal Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam memang menyimpulkan bahwa cerita tentang Muhammad itu hanyalah fiksi belaka. Begitu. Dadanya dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam, saya cucikan untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Mana ada penyakit hati kok dicuci pakai air pam, itu gimana? Masa kalau ada orang ke dokter, Pak dokter saya sakit hati, tolong dulu dicuci hati saya.
Ada sebuah buku yang bagus. Buku itu ditulis oleh Robert Spencer. Judul bukunya adalah Did Muhammad Exist? Nih, saya kasih judul bukunya. Ini buku yang bagus. Ini bukunya, kelihatan. Nih, Tapi kalau apakah Muhammad tuh Muhammad itu fiksi, kenapa kok mereka percaya sekali ya? Bang, jangan salah bang. Banyak orang Islam nggak percaya Muhammad itu tokoh yang seperti itu. Namanya siapa? Contoh ulama yang percaya, yang banyak mengatakan Muhammad fiksi itu adalah Buya Sakur. Buya Sakur itu dia mengungkapkan banyaknya kejanggalan cerita tentang Muhammad. Nah, di dalam buku ini, kesimpulan dari buku ini apa? Kesimpulan dari buku ini adalah sesungguhnya tokoh Muhammad yang dikenal oleh umat muslim itu lebih merupakan tokoh legenda ketimbang tokoh yang sejarah. Tapi buku ini tidak mengatakan Muhammad itu tokoh fiktif, enggak. Buku ini tetap mengatakan Muhammad itu adalah tokoh yang benar-benar ada. Tetapi Muhammad yang dikenal oleh orang Islam itu bukan Muhammad yang aslinya, bukan tokoh Muhammad yang sejarah, tetapi tokoh Muhammad yang legenda, yang sudah ditambah-tambahi cerita-cerita fantasi, dongeng orang-orang tidur. Iya, sudah ditambahi dengan cerita-cerita fantasi. Bang, gak usah masa lalu. Setiap tokoh besar, saya ini adalah orang yang sangat senang dengan sejarah. Hampir semua tokoh-tokoh besar itu selalu dilebih-lebihkan oleh para penggemarnya. Bung Karno saja, yang kita tahu bahwa itu adalah tokoh sejarah, bapak proklamator, itu dilebih-lebihkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan hal-hal mistik dan fantastis. Dikatakan Bung Karno punya emas, ditulisin, ini gambar emas Bung Karno. Itu cerita-cerita mitos yang dikembangkan belakangan. Jangankan Tuhan Yesus, dikembangkan ceritanya menjadi cerita-cerita legenda di dalam Injil-Injil palsu, Injil-Injil apokrif. Apa itu? Banyak Injil-Injil yang melebih-lebihkan cerita tentang Yesus. Contoh, Yesus mengambil burung-burungan dari tanah liat, kemudian ditiup terus terbang, masuklah ke dalam Quran. Itu kan cerita-cerita fiksi tentang Yesus. Cerita tentang Yesus masuk ke dalam goa. Di goa itu ada naga begitu. Kemudian dihajar naganya oleh Tuhan Yesus pada masa kanak-kanak. Itu ada di dalam Injil The Infancy of Jesus. Injil masa kanak-kanak Jesus. Banyak cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fiksi tentang Yesus di abad-abad dulu. Dan bapak-bapak gereja itu sudah mensortir. Makanya kita punya sortir yang mana-mana yang merupakan Yesus yang sejarah dengan Yesus yang fiksi. Makanya ada 3 kriteria ketika itu yang digunakan oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Pertama, Injil itu harus bersifat Katolik atau am. Am itu maksudnya umum. Jadi gereja-gereja pakai itu semua. Katolik yang saya maksud di sini bukan Katolik Roma ya, tetapi Katolik itu artinya umum, am dia. Ya, semua gereja itu terima itu. Kemudian dia harus ortodoks dan harus apostolik, berasal dari para rasul, dan pengajarannya ortodoks dan dia harus am, seperti itu. Itu ada saringannya, nggak asal-asal kita terima. Seperti itu. Oke gitu ya Bang Immanuel ya.